Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia. Hendrikus Syukur Dasalaku, biasa dipanggil Endo. Anak Sumba Barat ini tiap hari bawa toples berisi beberapa makanan ringan untuk dijual di sekolahnya. Kalaupun ada yang beli, dia mungkin hanya mendapatkan untung 500 atau 1.000 rupiah saja. Anaknya rajin. Selain sehari-hari membantu orang tuanya ambil air, tiap malam Endo yang selalu juara kelas ini senang sekali belajar di rumahnya, yang hanya diterangi lampu minyak tanah. Di tengah kekurangan keluarganya, Endo bercita-cita menjadi orang hebat dan membanggakan keluarganya, menurut impiannya yang sederhana itu. Endo hanya satu dari ribuan anak Sumba Barat dan Sumba Barat Daya yang rindu punya masa depan yang lebih baik. Mereka tinggal di daerah yang kata dunia adalah surga karena keindahan dan kekayaan alamnya. Tapi hanya bisa bermimpi karena kenyataannya mereka terabaikan. Sumba, salah satu pulau dari 11 pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah ini terkenal dengan salah satu daerah yang memiliki sejarah peradaban sejak zaman Megalitikum, zaman batu. Masyarakat Sumba sangat menjaga budaya yang ada. Inilah salah satu penyebab masih tertatanya kesopan santunan dan keramahan dalam masyarakat. Di tengah-tengah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Barat yang menjadi salah satu destinasi wisata domestik dan internasional ini, ternyata masih banyak kita temukan anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Tidak terlalu jauh dari jalan lintas, namun anak-anak di desa Tanah Kapu ini tidak bersekolah sebagaimana anak-anak di kota. Kebanyakan mereka hanya bermain dan membantu orang tuanya ke kebun, menjaga ternak, atau juga menenun. Kenapa? Jawaban paling umum yang sering kita temukan, tidak adanya tenaga pengajar. Sejak dari bulan September 2012, Tangan Pengharapan masuk ke Tanah Kapu dan mulai mengajar anak-anak untuk belajar mengenal huruf, menulis, dan berhitung. Tapi bukan perkara mudah untuk meyakinkan para orang tua kalau pendidikan itu penting. Awalnya ada ya beberapa, mungkin 1-2 pribadi yang trauma kira-kira karena belum jelasnya sebuah pelayanan dari yang namanya yayasan. Gitu. Tapi ketika kami berusaha menjelaskan, ya mereka malah bahagia sekali sampai sekarang ini, Pak. Yang hambatan yang sangat terasa, Pak, hambatan sangat terasa dari orang tua mengarahkan anaknya untuk selalu punya waktu untuk ke sana. Karena di sini, Pak, kadang-kadang atau lebih banyak anak itu sukanya bermain. Tahun demi tahun pendidikan berjalan. Mulai terlihat perubahan anak-anak dalam kecerdasannya. Terutama karena anak-anak didik di Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan juga diberikan makanan tambahan. Ini anak kemarin yang pertama kita jumpa itu berat sekali, Pak. Awal-awal tahun dia masuk di FNC itu
itu sudah kelas 6 Pak, perkalian dasar belum bisa. Masih pikir sekitar 2-3 menit baru jawab. Contoh 6 kali 7 masih pikir 3 menit jawab. Tapi sekarang ini ya, itu yang saya dari sisi pendidikan, dari sisi pelayanan makan minum Pak. Karena menurut pengamatan saya, ketika yayasan memberi makanan seperti ini, anak-anak punya kulit cerah, mata bersinar, rambut mereka berminyak sepertinya. Januari 2018, satu senter lagi dibuka di Sumba Barat Daya, Kutapodu, daerah pemukiman yang cukup jauh dari akses jalan besar. Bangunan sederhana didirikan di atas sebuah bukit yang berada di antara beberapa kampung untuk memudahkan anak-anak datang ke tempat ini. Jalan akses menuju senter ini cukup rusak dan curam, membuat guru tangan pengharapan yang baru pertama ditugaskan ke Kutapodu ini mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan. Saat itu kan harus bimbel sore, kan belum ada kendaraan. Jadi Ibu Yuli dan Pak Melki yang jemput-jemput saya. Kalau pagi Pak Melki, bimbelnya itu Ibu Yuli. Jadi Ibu Yuli jemput saya. Jadi mungkin karena dia capek juga kan, rumahnya agak jauh, mesti jemput ke sini. Jadi dia bilang gantian ini bawa motor ya. Saya bilang, oh iya boleh. Pas turun ini masuk ke jalan rusak, saya sudah mulai takut. Saya bilang, Ibu Yuli turun saya. Dia bilang, tidak apa kakak, pasti bisa. Oke, sudah pelan-pelan, yang pas simpang tuh masih bisa. Pas yang ada rumah, yang ada turun parah itu, aduh, itu batu sudah lepas. Saya bilang, aduh Ibu Yuli kayaknya saya takut. Dia bilang, tidak apa-apa kakak. Ini kalau begitu kakak turun saya. Dia turun, saya kasih niatnya mau pelan-pelan saja. Remnya agak keras, jadi pelan-pelan. Pas sudah di tengah menurunnya itu langsung batu yang itu sudah terlepas semua. Langsung terseret, saya juga langsung bingung, kayaknya saya langsung rem cakram dua-dua, langsung ramas, jatuh. Saya coba angkat celana begini, oh lecet sedikit, saya tidak apa-apa. Namanya kesan pertama biasanya begitu, susah-susah dulu. Tapi sekarang sudah, puji Tuhan sudah terbiasa, tangan semakin kuat. Di Tanah Kapu maupun di Kutapodu sendiri dibuka PAUD pagi hari dan bimbingan belajar bagi anak-anak SD dan SMP di siang hari. Tujuannya adalah untuk mengejar ketertinggalan mereka dari pelajaran yang didapatkan di sekolah. Salah satu tantangan paling besar dalam menghadapi anak-anak ini adalah bahasa. Mayoritas anak-anak di daerah ini sulit berbahasa Indonesia dengan baik. Masuk ke kelas, begitu juga. Saya suruh, kita menyanyi-nyanyi, ayo berdiri. Berdiri, saya bilang. Berdiri. Semua lihat saya baru begini aja. Berdiri. Pak Melki sambung, kek dede. Ya Tuhan. Jadi ibu dong tidak tahu. Oh iya, akhirnya berdiri. Semua berdiri. Ada lagi yang naik di atas meja, bilang, jangan naik di atas meja. Meja itu tempat kita tulis, ya. Kalau kursi tempat kita duduk. Jadi di ini kursi, tapi turun dikit di bawah. Akhirnya mereka sudah duduk. Akhirnya Pak Melki bilang, ibu di sini mereka belum terlalu tahu bahasa Indonesia juga. Tangan Pengharapan juga membuka Feeding and Learning Center di Kabupaten Sumba Barat. Kelas PAUD di Feeding and Learning Center Wuluwawi dan bimbingan belajar bagi anak-anak sekolah di SD Wetena. Guru pedalaman Tangan Pengharapan berstrata 1 ditempatkan di senter-senter ini untuk memberikan pendidikan yang maksimal bagi anak-anak. Selama saya di sana, yang membuat saya haru begitu. Anak-anak ada yang tinggalnya jauh sekali, ada yang memang saya lihat, saya suruh dia tunjuk di mana kampung. Itu dari sekolah itu ada bukit, kemudian satu bukit lagi baru di rumahnya. Dan anak itu saya memang selalu pantau, rajin datang ke sekolah. Kemudian ada juga yang lain yang saya kasihan, kok sudah kelas 6 masih belum bisa baca, belum bisa. Ya. Tahun 2018, pendiri Tangan Pengharapan Ibu Heni Kristianus mengunjungi Sumba Barat Daya dan Sumba Barat dalam agenda kunjungan tahunan. Ibu Heni bersama tim berangkat dari Jakarta menuju Sumba Barat Daya. Menempuh paling cepat 5,5 jam penerbangan ke Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya.
sudah termasuk transit 1 jam di Kupang. Dari bandara, perjalanan menggunakan mobil sekitar 1 jam menuju Feeding and Learning Center Tanah Kapu. Anak-anak dan masyarakat menyambut Ibu Heni dan rombongan dengan tarian tradisi dan menyematkan kain tenun Sumba. Anak-anak dan masyarakat ternyata sudah menunggu sejak pagi. Luar biasa. Halo semuanya. Hai. Wow. Apa kabar? Walaupun sudah cukup sore, Ibu Heni tetap mengambil waktu untuk menyapa anak-anak dan orang tua siswa yang hadir. Kemudian Ibu Heni mulai membagikan makanan kepada anak-anak. Mereka sangat menikmati sekali makanan yang rutin diberikan kepada anak-anak didik di Senter Tangan Pengharapan ini. Bagi kita, mungkin makanan seperti ini sangat sederhana sekali. Tapi buat mereka, ini serasa menu makanan bintang 5. Makanan yang diberikan kepada anak-anak ini tidak terlepas dari kontribusi orang-orang baik seperti Anda, yang selama ini membeli merchandise Tangan Pengharapan seperti kaos positif, batik Tangan Pengharapan, dan produk-produk merchandise lainnya. Karena setiap kali Anda membeli, misalnya 1 kaos Tangan Pengharapan, itu sudah membantu memberikan 10 piring makanan seperti ini untuk mereka. Bayangkan, 1 kaos 100.000 saja sudah membantu mereka 10 piring makanan nikmat sehat seperti ini. Keesokan harinya, Ibu Heni melanjutkan kunjungan ke Kutapodu, Sumba Barat Daya. Anak-anak menyambut dengan tarian khas Sumba Barat Daya. Berbincang-bincang dan menyapa anak-anak jadi satu kenikmatan tersendiri saat kunjungan tahunan ini, untuk mengetahui perkembangan dan impian-impian mereka. Setelah itu, waktunya makanan sehat. Di Sumba Barat, Ibu Heni mengunjungi PAUD Uluwawi. Melihat kegiatan anak-anak PAUD saat menggambar, kemudian membagikan bubur kepada anak-anak dan berfoto bersama. Perjalanan dilanjutkan ke Feeding and Learning Center Wetena, sebuah sekolah dasar yang berada di atas bukit. Ibu Heni disambut oleh anak-anak dan pihak sekolah dengan tarian dari anak-anak. Setelah sejenak berbincang-bincang dengan anak-anak dan pihak sekolah, anak-anak juga diberikan makanan. Banyak anak-anak usia SMP dan SMA di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya ini mengisi waktu luang mereka membantu orang tua dengan menenun. Sementara seharusnya di usia seperti itu, mereka mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi persaingan global. Mengingat kualitas pendidikan yang mereka dapatkan di sekolah tidak maksimal, sementara mereka ke depannya akan menghadapi ujian nasional. Selain memberikan bimbingan tambahan, Tangan Pengharapan juga membuka program life skill training berupa les komputer. Anak-anak mulai diajarkan mengenal teknologi dan mempersiapkan mereka menghadapi perkembangan zaman. Kalau antusias mereka sih tinggi. Perkembangannya kalau kita hitung umpama 10 ya 6 orang bisa lah begitu. Kalau hitung ukurannya begitu. Kalau saya kasihnya materi Microsoft Office Word dengan PowerPoint gitu. Itu diulang-ulang terus karena kan kalau sudah libur masuk sudah lupa lagi kembali begitu. Jadi kayak saya ulang-ulang itu terus begitu. Kan menurut saya 3 itu modal gitu untuk mereka. Kalau apalagi kalau yang SMA kan sudah mulai apalagi Word dibuat kayak presentasi atau apa begitu.
Di penghujung tahun 2019, ada 349 anak yang mendapatkan pendidikan dan makanan sehat dari Tangan Pengharapan di Tanah Kapu, Kutapodu, Uluwawi, dan Wetena. Mereka memang tinggal dan besar di daerah yang menurut banyak orang sebagai surga. Sumba is heaven, itu kata mereka. Tapi kondisi dan kehidupan mereka seperti orang pinggiran yang tidak begitu dipedulikan. Semua itu bisa diubah. Kita juga bisa berperan merubahnya dengan menjadi bagian dari mimpi-mimpi mereka, impian-impian mereka. Dengan mengulurkan tangan, membantu mereka, dan menjadi harapan bagi anak-anak Sumba Barat Daya ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa, Anda dapat mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergizi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813 14 33 3341. Sampai jumpa minggu depan. Salam Tangan Pengharapan.